Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Tabe selamat linguna latai salam sujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga besengat kajubata. Arus. Kembali lagi di channel saya Ahmad Doni 99. Terima kasih yang sudah hadir dan jangan lupa subscribe-nya ya. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu bela diri khas Kalimantan. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui apakah ada pencaksilat Dayak. Padahal ada beberapa cabang ilmu bela diri di dalam keseharian budaya Dayak. Di antaranya adalah bangkuy, sanganan, pancar, kinyah, kuntau, tuya, cabang, sabilulah, betawi liar, dan masih banyak yang lainnya. Lalu pertanyaannya, sejak kapan bela diri tersebut muncul? Mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia yang umumnya tidak mengetahui hal tersebut. Di zaman sekarang pun sebagian orang Borneo, khususnya generasi Dayak modern, banyak yang tidak mengetahui apa-apa saja jenis bela diri Dayak tersebut, atau hanya sekedar tahu saja, tanpa ingin mempelajari dan mengetahui lebih dalam. Suku Dayak Kalimantan mempunyai seni bela diri pencaksilat. Ada yang diadopsi dari pengaruh budaya luar, dan ada yang murni dari warisan leluhur suku Dayak sendiri. Pada zaman dahulu, umumnya untuk setiap pemuda-pemudi suku Dayak wajib menguasai ilmu bela diri sebagai bekal untuk merantau, pertahanan diri jika diserang, pergi berperang atau mengayau. Bela diri tersebut diwariskan secara turun-temurun, baik yang diwariskan secara garis keluarga ataupun belajar dari guru bela diri. Semua aliran silat menjadi 3 bagian, yaitu langkah atau bunga atau kembangan, lalu jurus atau pukulan atau kuncian, dan ilmu. Langkah umumnya dipakai pada acara-acara perkawinan, penyambutan tamu agung, ataupun perayaan hari besar. Sedangkan jurus hampir tidak pernah digunakan kecuali pada latihan antara guru dan murid, dan dalam pertarungan bebas karena sangat mematikan. Satu pukulan musuh akan dibalas dengan 3-5 pukulan dalam satu kali jurus. Semua bela diri Dayak tersebut rata-rata sangat dirahasiakan. Tidak mudah orang luar mempelajari jurus-jurus dari pencaksilat tersebut, kecuali sudah dipercaya baru bisa diajarkan. Semua bela diri Dayak tersebut mempunyai semacam pegangan berupa sejenis minyak yang dioleskan sebelum belajar, maupun tarung. Kegunaannya adalah untuk kelincahan, kekebalan pukulan, dan kebal besi. Ramuan minyak ini sangat dirahasiakan karena diolah dan diramu dari alam Borneo, Kalimantan, ditapak dalam proses yang sangat lama, sehingga sangat sulit diberikan kepada orang lain, kecuali kepada murid kalangan itu sendiri. Semua bela diri pencaksilat Dayak, jika memainkan bagian langkah atau bunga, atau biasa disebut kembangan, selalu diiringi dengan musik, tetabuhan yang terdiri dari gendang dan gong. Lalu semua bela diri pencaksilat suku Dayak, jika proses uji coba terakhir lulus atau tidak, biasa disebut proses batamat, diuji dengan segala jenis senjata seperti belati, mandau, toya, sumpit, tombak, bahkan lebih ekstrimnya diuji dengan senjata api. Nah, kita masuk ke penjelasan mengenai cabang seni bela diri olah tubuh suku-suku Dayak. Yang pertama, pencaksilat bangkuy atau salewa atau sanganan. Untuk silat itu sendiri merupakan seni bela diri yang geraknya diinspirasi dari gerakan hewan bangkuy, yaitu sejenis monyet yang hidup di belantara Borneo, Kalimantan. Seni bela diri bangkuy atau sanganan menggunakan tangan kosong dan mengendalikan kelincahan gerakan pemainnya. Bangkuy atau sanganan lebih cenderung menyerang musuh dari bagian bawah dan langsung menyerang titik pertahanan tubuh lawan dengan kuncian mematikan dan sekali pukul.
Yang kedua, pencaksilat kinyah. Kinyah merupakan seni bela diri yang gerakannya lebih kepada seni tarian. Ciri khasnya gerakan yang lemah lembut, cepat, tepat, yang dikombinasikan dengan gerakan pencaksilat tergantung keahlian pemain tersebut. Senjata yang dipakai adalah mandau dan perisai. Biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat ataupun penyambutan tamu agung. Yang ketiga, pencaksilat pancar. Untuk cabang seni bela diri pencaksilat pancar, ciri khasnya menggunakan langkah penjuru mata angin. Misalnya, ada yang disebut pancar 8, ada juga pancar 12, dan lebih tepat digunakan dalam pertahanan dari keroyokan orang banyak. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk duel 1 lawan 1. Yang keempat, pencaksilat kuntau. Nah, sejarah kuntau menurut lisan para generasi tua merupakan salah satu bela diri pencaksilat warisan nenek moyang orang Dayak atau orang Kalimantan. Gerakannya banyak mirip dengan bela diri dari dataran Cina, karena konon asal-muasal suku Dayak, utamanya di daerah barat Pulau Borneo, Kalimantan, sangat mungkin berasal dari daerah dataran Cina, lebih tepatnya Yunan. Tetapi belum ada bukti otentik mengenai pendapat tersebut, terutama dikaji secara uji genetik. Karena bisa saja kebalikannya, orang Cina atau Yunan itu berasal dari bumi Borneo, Kalimantan. Kan mungkin saja. Penelitian yang mendalam di masa-masa mendatang sangat perlu dilakukan untuk mengetahui fakta sebenarnya. Pencaksilat kuntau sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk jurus dan langkah gerakan yang berbeda-beda. Tergantung wilayah dan tempat di mana kita belajar kuntau tersebut. Akan tetapi, kuntau mempunyai ciri khas persamaan gerakan, sehingga mudah dikenali, yaitu kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Belajarnya pun umumnya relatif lama, sulit, dan harus mempunyai ketahanan fisik yang kuat. Proses terakhir dari belajar kuntau, kita berada dalam suatu lingkaran dan harus bisa menangkis serangan yang menggunakan belati, mandau, ataupun tombak. Yang kelima, pencaksilat toya atau tongkat. Sejarah pencaksilat toya ini menurut lisan para generasi tua merupakan pencaksilat warisan nenek moyang orang Dayak dari zaman dahulu kala yang banyak kemungkinannya diadopsi dari seni bela diri dataran Cina. Pencaksilat toya suku Dayak juga bisa menggunakan senjata tongkat dengan menggunakan alu atau alat penumbuk padi yang bahannya dari kayu keras seperti ulin, sebesar lengan orang dewasa, kira-kira panjangnya 3 meter. Yang keenam, pencaksilat cabang. Aliran pencaksilat cabang ini hampir sama dengan toya, mungkin diadopsi juga dari seni bela diri dataran Cina. Persamaannya sangat-sangat banyak atau persis dengan permainan aktor film-film Mandarin, Bruce Lee, atau biasa digunakan oleh aparat polisi, pentungan, atau satpam sekarang. Yang ketujuh, pencaksilat Betawi liar. Nah, aliran ini mungkin saja asalnya dari Pulau Betawi atau Jakarta sekarang. Dalam Tetek Tatung dan Sansana Bandar, ada dijelaskan bahwa leluhur suku Dayak pernah merantau ke sebuah kerajaan di lautan pulau seberang yang disebut Lewu Luwuk. Dalam Betawi dan Lewu Tanjung, Bareng, Kalingu, masih perlu penelitian mendalam tentang ini. Pada saat itu sangat mungkin saja mempelajari dan membawa pulang jenis bela diri ini, sehingga sampai sekarang diwariskan kepada generasi suku-suku Dayak Pulau Kalimantan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah pencaksilat Sabilullah. Aliran ini berasal dari pesisir Borneo, Kalimantan. Bisa jadi dan sangat mungkin berasal dari para pedagang Arab atau dari suku Melayu. Karena pada bagian ketiga, dalam bagian besar ciri bela diri Dayak yaitu ilmu, banyak menggunakan mantra atau bahasa Melayu Arab, dan sama seperti cabang seni bela diri lainnya, bahwa sampai sekarang masih ada diwariskan kepada generasi suku-suku Dayak. Nah, mungkin itu saja sekilas penjelasan tentang ilmu bela diri khas Kalimantan, Borneo. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, lingunalatai salam sujud karena malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata.